Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelimpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Pada hari ini kita dapat bersua di tempat ini pada siang hari ini dalam suasana sehat semua tanpa kurang satu apapun juga. Yang kedua, saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku kelas 10, baik kelas 10 MIPA, 10 IPS maupun 10 bahasa di keluarga besar SMA Negeri 2 Salatiga. Mari bergabung dan menimba ilmu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk masa depan kalian. Yang ketiga, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Heri Sabtomo, kalian bisa panggil Pak Heri. Pak Heri mengajar guru biologi dan PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Kalau kalian nanti diajar Pak Heri, kalian akan bertemu sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Pak Heri berdiri di sini untuk menjelaskan sebagai staf kesiswaan, menjelaskan tentang tata tertib yang kalian sebagai siswa baru SMA Negeri 2 Salatiga harus mengetahui dengan jelas. Apa sih tata tertib, ketentuan, kewajiban, tugas dan sebagainya sebagai siswa SMA Negeri 2 Salatiga. Nanti kalian akan pada suatu saat akan Pak Heri bagi buku tata tertib seperti ini yang sekarang dalam proses perbanyakan. Kemudian pada kesempatan ini Pak Heri akan membacakan atau menjelaskan ada dua hal tentang tata tertib dan pengaturan aktivitas. Yang pertama, tata tertib. Tata tertib peserta didik SMA Negeri 2 Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, bel masuk pukul 06.55 WIB, pintu gerbang ditutup pukul 07.00 WIB. Ini juga jika sudah tatap muka. Ya. Yang pertama, peserta didik wajib. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh PJJ daring yang saat ini kalian ikuti. Semua siswa SMA Negeri 2 mengikuti secara daring atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pasti harus memiliki HP Android, laptop atau komputer yang tentu ada kuota internetnya. Yang kedua, mengikuti semua jadwal PJJ dan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru masing-masing mata pelajaran. Peserta didik yang kedua berikutnya, pembelajaran tatap muka atau PTM atau luring dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ini jika sudah kita lakukan nanti pasti sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Yang pertama, memakai seragam lengkap sesuai dengan tata tertib sekolah yang sudah ditentukan. Yang kedua, berpenampilan rapi. Untuk putra, rambut dicukur pendek rapi, dan untuk putri rambut yang panjang lebih dari sebahu harus diikat. Yang ketiga atau C, bagi peserta didik putri yang berjilbab, warna jilbab harus sesuai dengan warna yang sudah ditentukan. Nanti di dalam buku ini detail. Yang keempat atau D, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin atau hari nasional lainnya. Yang E, mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang sudah ditentukan, yaitu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Yang F, mengikuti ibadah pagi yang menjadi program sekolah yang terjadwal. Sholat duha, yasinan, doa pagi, sesuai dengan agama yang dianutnya. G, mengikuti kegiatan literasi yang menjadi program sekolah yang terjadwal. Yang H, meminta surat izin masuk kepada guru piket apabila terlambat untuk mengikuti pembelajaran.
Mengikuti proses pembelajaran semua mata pelajaran sesuai dengan jadwal yang ada. J. Meminta surat izin keluar kepada guru BK dan guru pengajar apabila meninggalkan sekolah di saat pembelajaran. Yang K. Mengirimkan surat izin dari orang tua, dokter, apabila tidak masuk sekolah. L. Memakai seragam olahraga yang sudah ditentukan saat mengikuti kegiatan olahraga. M. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk semua siswa secara reguler maupun blok. Yang N. Ikut menjaga kebersihan, membuang sampah sesuai jenisnya pada tempat yang sudah disediakan, dan menjaga keutuhan semua fasilitas yang ada di sekolah. O. Ikut menjaga kelestarian sekolah di lingkungan sekolah. Yang P. Membuang sampah sesuai jenisnya pada tempat yang sudah disediakan. Yang Q. Mengamalkan 6K. Keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Mengamalkan 7S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, silaturahmi, dan sedekah. Yang S. Terakhir, selalu menjaga dan membawa nama baik sekolah di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Berikutnya, peserta didik dilarang. Yang A. Mengenakan jaket selain jaket alma mater atau atribut yang lain yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. B. Memakai perhiasan, membawa alat kosmetik, dan bersolek untuk peserta didik putri. Yang C. Memiliki tindik bagi peserta didik putra dan tato bagi putra maupun putri. E. Membawa dan menyimpan hal-hal yang mempunyai unsur pornografi. Yang F. Melakukan tindakan tidak bermoral atau asusila. Yang G. Melakukan provokasi, demo, perkelahian, membawa senjata tajam, atau melakukan tindakan kriminal lain di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. H. Membawa mobil untuk ke sekolah. Jadi hanya boleh membawa motor saja, atau hanya diantar pakai mobil boleh. I. Hamil, nggak boleh. Menghamili berarti putra, nggak boleh. Atau menikah, nggak boleh juga. Yang C terakhir, mencemarkan nama baik sekolah. Soal 3, Juli 2021, Waka Kesiswaan Ibu Sulistia Ningsih SPD MPD, Kepala Sekolah Bapak Muhammad Sali SPD. Demikian tata tertib peserta didik SMA Negeri 2 Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Berikutnya, Peri akan menjelaskan tentang jika pembelajaran sudah dilakukan secara tatap muka, tetapi ada pengaturan-pengaturan khusus. Pasti ini sesuai dengan anjuran pemerintah secara terjadwal. Pengaturan aktivitas peserta didik saat pembelajaran tatap muka berdasarkan protokol kesehatan pemerintah dan Satgas COVID-19 SMA Negeri 2 Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, datang ke lokasi sekolah. Peserta didik datang ke sekolah dengan membawa kendaraan sendiri. Tidak boleh berboncengan atau diantar oleh anggota keluarganya. Tidak boleh tetangganya. Harus anggota keluarganya satu rumah. Yang kedua, bagi peserta didik yang tidak dapat memenuhi poin ke-1, maka diharapkan siswa yang bersangkutan mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi jika tidak ada mengantar, tidak punya motor, harus daring. Tidak boleh naik anggota, tidak boleh naik kendaraan umum. Ketiga, peserta didik datang ke sekolah wajib menggunakan masker. Keempat, dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termogan oleh petugas dan dilakukan pencatatan pasti. Yang kelima, peserta didik mencuci tangan dengan menggunakan sabun di tempat yang sudah disediakan. Ada beberapa titik pencucian, baik di depan maupun di belakang.
Yang keenam, peserta didik memberi salam kepada kepala sekolah atau guru yang menyambut kedatangan peserta didik tanpa melakukan jabat tangan, cukup dengan menganggukkan kepala atau menelangkupkan telapak tangan di dada sambil menyapa dan tersenyum. Ketujuh, peserta didik menuju ke kelas masing-masing dengan tetap menjaga jarak sesama peserta didik. Yang kedua, saat memasuki kelas. Yang pertama, peserta didik setiap akan memasuki kelas juga harus mencuci tangan, memakai hand sanitizer di tempat yang sudah disediakan di depan kelas. Yang kedua, peserta didik langsung duduk di tempat masing-masing yang sudah ditentukan dan tetap menjaga jarak sesama peserta didik di dalam kelas sambil menunggu kedatangan guru pengajar. Satu meja untuk satu peserta didik, tidak boleh dua. Ketiga, di dalam kelas saat pembelajaran. Pertama, peserta didik membawa bekal, makan atau minum sendiri dari rumah. Yang kedua, saat pembelajaran berlangsung, peserta didik harus menggunakan buku dan peralatan tulis sendiri, tidak boleh saling meminjam kepada peserta didik yang lain. Ini untuk menjaga penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga, di dalam kelas protokol kesehatan tetap harus dijalankan, yaitu memakai masker dan jaga jarak. Keempat, dalam rangka menjaga kondisi badan pada saat pembelajaran berlangsung, bagi peserta didik yang merasa haus dan ingin minum dapat minta izin kepada guru pengajar. Keempat, saat pergantian guru mata pelajaran. Yang pertama, saat terjadi pergantian mata pelajaran, maka siswa tetap di tempat duduk masing-masing, tidak perlu keluar kelas dan membuat kerumunan. Jadi tetap di kursi masing-masing sambil menunggu guru masuk. Yang kedua, di dalam kelas sambil menunggu kehadiran guru berikutnya tetap menerapkan protokol kesehatan. Tidak boleh melepas masker sama sekali. Yang kelima, saat jam istirahat, jika ini diadakan, karena ada kemudian tanpa istirahat, tanpa ada kemudian juga ada istirahat. Ini jika diadakan jam istirahat. Yang pertama, saat istirahat siswa diwajibkan tetap di dalam kelas. Jika keluar kelas tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalnya mau ke toilet, boleh. Yang kedua, saat menyantap bekal dari rumah, maka tidak boleh bertukar atau meminta makanan dan minuman antar peserta didik. Tidak boleh minta sedikit ke temannya, nyuil dan sebagainya, tidak boleh. Yang keempat, sebelum dan sudah menyantap makanan harus cuci tangan menggunakan sabun di tempat sudah disediakan di depan kelas. Yang keempat, membersihkan kembali meja dari peralatan makan yang sudah digunakannya. Itu saat jam istirahat. Yang keenam, saat pulang sekolah. Setelah tanda bel berbunyi dan peserta didik keluar dengan tertib dengan tetap menjaga jarak. 2. Peserta didik keluar dari kelas juga harus melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun atau memakai hand sanitizer. Ketiga, peserta didik langsung pulang ke rumah tanpa melakukan kerumunan baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Langsung pulang jadi. Ya. Keempat, bagi peserta didik yang tidak menggunakan kendaraan, diharapkan dapat dijemput oleh keluarganya dengan menghindari naik kendaraan umum atau membonceng temannya. Ketujuh, lain-lain. Bagi peserta didik yang sakit, kontak erat dengan penderita COVID, menunggu hasil tes swab, wajib mengikuti pembelajaran dari rumah atau daring. Jika ada kekeliruan dalam pengaturan ini akan dilakukan perbaikan. Salatiga, Juli 2021, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Sulistianingsih SPD MPD, mengetahui Kepala Sekolah Muhammad Sahli SPD. Demikian anak-anakku kelas 10, Pak Iri sudah menjelaskan tentang pengaturan aktivitas peserta didik saat pembelajaran tatap muka jika sudah dilakukan, dan juga sebelumnya tadi sudah Pak Iri jelaskan tentang tata tertib peserta didik SMA Negeri 2 Salatiga tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih, selamat belajar, selamat bergabung di SMA Negeri 2 Salatiga. Pak Iri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan dulu, saya nama Sugiono, staf siswa SMA Negeri 2 Salatiga. Di pagi hari ini akan sedikit bercerita tentang apa itu OSIS dan MPK. Namun sebelumnya adalah anak-anak semua calon peserta didik baru SMA Negeri 2 Salatiga, kita ucapkan syukur dulu dimana di pagi hari ini cerah suasana, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sempat, dan bisa mengikuti live YouTube dari kegiatan program MPLS SMA Negeri 2 Salatiga ini, gitu ya. Akan saya mulai. Yang pertama yaitu OSIS. Jadi ya, kegiatan OSIS atau pengertian dari OSIS dulu, bahwa OSIS itu merupakan organisasi siswa intersekolah. Yang dimana mungkin di kalian di SMP sampai SMA itu sudah ada ya. Jadi ada menjadi anggota OSIS gitu ya, atau anggota MPK. Jadi OSIS itu merupakan organisasi siswa intrasekolah yang memang ada seluruh Indonesia, mungkin ada ya di mulai SMP dan SMA. Kemudian di SMA ini nanti anak-anak OSIS atau OSIS itu ada pembinanya atau pembimbingnya, penanggung jawabnya selaku kepala sekolah, pembimbingnya nanti bakal kesiswaan dan stafnya itu membimbing anak-anak OSIS. Kemudian organisasi siswa intrasekolah ini di sekolah kita nanti itu merupakan atau sebagai wadah apa? Wadah aspirasi siswa ya, aspirasi siswa dalam apa? Dalam mencapai tujuan pengembangan siswa yang sesuai dengan tentunya visi misi sekolah atau SMA Negeri 2 ini. Pengurus OSIS itu memang satu-satunya organisasi yang sah ya. Sekali lagi, di sekolah, di SMA kita tercinta nanti dan di semua SMA seluruh Indonesia itu, OSIS itu satu-satunya organisasi yang sah yang ada di sekolah dan tidak boleh ada organisasi yang lain itu. Kemudian anak-anak yang menjadi pengurus OSIS itu memiliki kewajiban. Kan itu juga bisa ikut daftar menjadi pengurus OSIS ya. Tapi ada kewajibannya. Kewajibannya apa? Yang pertama, harus mampu menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan. Jadi pengurus OSIS itu masa kerjanya 1 tahun. Saya kelas 11 jadi pengurus OSIS, nanti waktu naik ke kelas 12 kemudian lagi. Jadi masa jabatannya adalah 1 tahun. Ya, jadi menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan atau setahun tahun dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Yang kedua, menjunjung tinggi nama baik diri sendiri, terutama nama baik sekolah, dan serta kehormatan dan martabat sekolah. Kemudian harus mampu bersifat kolektif dalam pengambilan keputusan. Kolektif itu bersama-sama ya, tidak otoriter tapi bersama-sama. Melalui apa? Musyawarah. Kemudian ada laporan pertanggungjawaban kegiatanmu setahun tadi, programnya apa? Nah, kemudian ada laporan pertanggungjawaban ya, kepada apa nanti di atasnya ada yang namanya MPK ya, Majelis Perwakilan Kelas, yang nanti akan kita bahas setelah OSIS ini gitu. Kemudian pertanggungjawaban itu selain MPK siapa? Ke pembina OSIS dan kepala sekolah tentunya gitu. Kemudian selalu berkonsultasi dengan pembina OSIS ya. Tugas pengurus OSIS yang pertama tadi, program kerja tadi, anggaran dasar, laporan, kemudian ada bertanggung jawab langsung kepada perwakilan dan pembina OSIS atau MPK tadi. Lebih jabarnya mungkin untuk yang paling utama ketua, mungkin nanti ya, ketua OSIS ya, yang memimpin anak buahnya atau teman-temannya itu harus apa? Mampu memimpin organisasi dengan baik, selalu berkoordinasi, memimpin rapat, bisa diteladani, inovatif dan kreatif. Itu bidang-bidangnya sekarang. Secara umum bidang-bidang OSIS itu ada apa? Bidang keagamaan ya. Kalau di SMA 2 nanti ada yang namanya ekstrakurikuler SKI. Nah, itu merupakan masuk di bidang keagamaan. Misalnya ada kegiatan Idul Fitri, Idul Adha, ada kegiatan buka bersama,
ada pengajian dan lain sebagainya. Dan mungkin keagamaan yang lain juga jangan lupa, mungkin misalnya ya bagi yang beragama lain ada kegiatan-kegiatan seperti Natal dan lain sebagainya, hari-hari keagamaan yang diselenggarakan atau diperingati oleh anak-anak sekolah di sekolah. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang pekerti atau bidang sosial. Bidang sosial ini apa tugasnya? Melakukan penggalangan dana, namanya ada dansos, ada kesetiakawanan antar kelas. Yaitu dansos untuk apa? Mungkin untuk, mohon maaf, untuk anak yang kena musibah, orang tuanya meninggal dan lain sebagainya. Kemudian ada bencana, bahkan mungkin ada kegiatan untuk takziah dan lain sebagainya. Itu masuknya ke budi pekerti atau sosial. Yang kedua, sosial lagi selain sosial keluarga OSIS, yang kedua itu sosial di masyarakat. Namanya bakti sosial. Bakti sosial ini misalnya anak-anak OSIS menggalang dana bagi anak yang berlebih misalnya untuk membantu sesama teman yang kurang mampu misalnya. Dulu teman kita itu loh sepatunya sobek, sudah hampir setahun nggak mampu beli, pedulilah kita. Nah ini kerjanya bidang budi pekerti dan sosial ini. Ya, jadi sosial itu itu bagaimana kita menggalang dana dari anak-anak yang berlebih, kita tawarkan untuk membantu. Nah, tentunya nanti bekerjasama dengan pembina OSIS, ada yang membawainya dan kita berkoordinasi. Berikutnya, selain itu mungkin bantu di lingkungan sekolah, di luarnya mungkin di yatim piatu, ada panti asuhan, panti jompo dan sebagainya yang mungkin ada di sekitar kita yang mungkin perlu kita bantu. Ya, itu berikutnya bidang kenegaraan, atau bela negara kenegaraan di OSIS SMA ini misalnya pengibaran bendera merah putih, itu menjadi tanggung jawab oleh anak-anak OSIS dan nantinya dibantu oleh anak-anak Paskibra. Dan nanti ada Paskibra masuk di ekstra itu ya. Kemudian bisa juga kegiatan upacara. Nah, OSIS bertanggung jawab kegiatan upacara karena ini juga termasuk kenegaraan. Kemudian mungkin mengikuti upacara-upacara atau peringatan hari besar kenegaraan di tingkat selanjutnya, di tingkat kota, tingkat provinsi itu dikelola bidang kenegaraan. Yang keempat bidang kesenian, yang senang tari dan sebagainya, nanti ada bidangnya OSIS yang membidangi itu, dari latihannya, dari lomba, dari ikut kejuaraan di mana mencarikan informasi, latihan besar dan sebagainya, itu bidang kesenian. Berikutnya yang kelima, di OSIS ada kebersihan lingkungan. Bidang kebersihan lingkungan ini ada kegiatan kerja bakti, pengawasan kebersihan lingkungan kelas, lingkungan sekitar kelas, lingkungan sekolah, itu nanti ada di bawah bidang kebersihan lingkungan. Bisa kerja bakti, misalnya mengadakan kegiatan kerja bakti, bersih lingkungan, dan merapikan alat belajar, merapikan meja, dan sebagainya. Bisa juga kalau ke perpus ya kegiatan menata buku, terus merapikan pekarangan atau teras atau halaman perpus, biar indah, biar bersih, biar rapi. Ya itu perlu anak-anak di bidang kebersihan lingkungan ini menggalakkan kegiatan kerja bakti itu, ikut mengawasi, ikut membantu. Sekolahnya di bidang ini, bagian kantin, bagian apa kok sebelah ini kok, sebelah kamar mandi kok terasa kotor ya. Kita sikapi bersama-sama, kita koordinasi dengan pembina untuk kegiatan bersih lingkungan agar sekolah kalian di sini menjadi nyaman, bersih, sehat, itu menjadi asri, menjadi nyaman. Kalian selaku pengurus OSIS nanti di bidang kebersihan ini wajib menjaga itu, peduli itu, melakukan itu. Berikutnya yang keenam, bidang kesehatan. Bidang kesehatan sangat kita perlukan. Misalnya ada program olahraga, jalan sehat, kemudian kegiatan ini olahraga yang kita lombakan, misalnya ya kita kompetisi antar kelas basket, gitu ya, atau voli, atau apa, sepak bola, itu program kegiatan
sekolah dari anak OSIS nanti dibantu oleh pembina OSIS, mungkin masa jeda, masa mid atau masa libur atau diprogramkan untuk setiap hari apa misalnya begitu, bisa saja ya. Jadi itu merupakan tanggung jawab program di bidang kesehatan. Kemudian selain pertandingan berkala, melakukan perawatan, perlengkapan olahraga ya, jadi bekerja sama dengan guru olahraga tentunya ya. Nanti kalian juga semua sebagai pengurus ikut memantau, ono bola kok neng lapangan kan ya, ini rano sing nyingkirke ya, misalnya nggak ada yang mengembalikan atau nggak ada, kita ikut peduli, ikut mengingatkan dan sebagainya. Oke, untuk yang kedua saya akan sharing bagi pengalaman. Kalau yang pertama tadi OSIS, yang kedua ini tentang MPK ya. Jadi MPK ini merupakan majelis perwakilan kelas ya, yang dibentuk dalam satu kelas itu, memilih siapa perwakilannya yang mewakili kelas itu untuk sekolah ya. Untuk di sekolah ini nanti ada MPK-nya. Nah, itu pengertiannya. Tugas utamanya apa? Tugas utama itu bersama-sama dengan OSIS atau ikut memantau program kerja kegiatan OSIS gitu ya. Ikut memantau, membantu ya, kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus OSIS. Oleh karena itu MPK itu memiliki posisi yang lebih tinggi karena dia sebagai pengawas gitu ya. Kalau di negara kita berarti kalau OSIS itu kabinet, ada di pemilihan presiden, berarti MPK ini adalah apa? Ya DPR-nya, DPR MPR di atasnya yang mengawasi kinerja pemerintahan. Nah ini juga sama, MPK ini mengawasi kegiatan atau kinerja OSIS, tapi nggak mengawasi tok di sini, ikut membantu, memberi saran, mempermudah, memperlancar kegiatan OSIS, memberi masukan dan sebagainya. Itu yang dimaksud seperti itu. Orang-orang yang dibutuhkan oleh MPK ini biasanya kalau dalam pemilihan di kelas sudah ditunjuk biasanya perwakilan dari ketua kelas atau yang aktif, yang inovatif, yang bisa menyuarakan usulan-usulan dari teman-teman di kelasnya. Itu biasanya seperti itu. Kemudian kewajiban MPK ini apa tadi ya? Nah ini memperhatikan saran anggotanya. Anggota MPK ya perwakilan dari kelas tadi. Biasanya satu kelas itu ada 2 sampai 3-4 anak. Itu perwakilan dari kelas, dari seluruh kelas nanti ada dibentuk kepengurusan MPK. Ketuanya siapa? Waktu itu melalui pemilihan. Jadi harus memperhatikan saran atau suara masukan dari anggota. Yang pertama itu, yang kedua harus melakukan program kerja MPK itu ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah ada itu ya. Kemudian baik OSIS atau MPK ini wajib memakai tanda pengenal. Jadi nanti anak-anak OSIS atau MPK itu ada tandanya, di bahunya itu ada tanda yang beda dengan anak-anak yang lain ya. Yang telah disepakati ya. Jadi di sini sudah ada ya tandanya ya. Kemudian ada laporan tertulis kepada siapa? Pembina OSIS dan kepala sekolah. Laporan tertulis. Laporan tertulis tentang apa ya? Kegiatan itu, kegiatan selama ini misalnya bulanan. Oh, bulan ini kerja OSIS melakukan kegiatan ini, programnya ini dijalankan. Nah, kekurangannya apa, kebaikannya apa, sudah membantu apa, hingga akhirnya lancar. Nah, itu harus ada tertulis untuk laporannya sebagai laporan kegiatan. Kemudian sekali lagi tadi dikatakan membantu kerja dari pengurus OSIS. Kemudian berikutnya melaksanakan dan menaati keputusan peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi ataupun sekolah. Bahkan harus jadi motor untuk apa? Penggerak untuk apa? Oh, peraturan-peraturan, kebijakan, ketetapan, program-program OSIS MPK menjadi motor atau penggerak untuk melaksanakannya. Biar anak-anak tertarik itu. Kemudian menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan sekolah, merugikan organisasi ya. Di sekolah ataupun sesuai ketentuan, tidak sesuai peraturan harus ditentang dan disampaikan ke koordinatnya misalnya dari
siswaan dan kita kerjasama untuk itu. Hal yang tidak baik harus kita. Kemudian berikutnya menjunjung tinggi rapat organisasi, ya, yang disetujui oleh sekolah apabila diperlukan atau diundang. Kemudian bekerja dengan jujur. Kata kunci utama anak-anak OSIS MPK itu pasti orangnya jujur, ya, pasti kita harus jujur yang pertama. Yang kedua tertib, memberi contoh pada yang lain. Tertib, ya, tertib dari pakaian, dari kehadiran, dari pelajaran dan sebagainya, harus tertib. Berikutnya cermat, ya, melihat hal-hal di sekeliling kita, mau mengadakan apa, nah, itu cermat itu kaitannya dengan inovatif dan kreativitasnya. Kemudian bersemangat dalam menjalankan kegiatan atau program kerja MPK. Kemudian harus juga berpartisipasi secara aktif, ya, dari kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian haknya MPK, haknya itu apa? Hak yang bisa diperoleh MPK anak itu hak untuk mendapat perlindungan, ya. Pasti kita akan melindungi dengan sebaik-baiknya, seaman-amannya, tidak usah khawatir ya. Ada perlindungan dan perlakuan yang sama dengan yang lain. Kemudian selain perlindungan juga ada pengkaderan, ya, hak dikader atau hak memperoleh itu, hak penataran dari organisasi, ya, kelembagaan, misalnya latihan dasar kepemimpinan dan sebagainya, itu berhak anak-anak mendapatkan itu. Berikutnya MPK itu berhak mengemukakan pendapat, bahkan itu mewakili dari teman-teman di kelasnya. Kemudian ada hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atau perubahan pembatasan pembekuan terhadap program kerja OSIS jika perlu dengan sepengetahuan pengurus dan pembina. Jadi maksudnya gini, ada perubahan-perubahan di anak OSIS, di struktural itu hak MPK juga ikut menentukan. Misalnya ada anak yang mungkin kok dijadikan suri teladan di bidang kerohanian, misalnya tadi ya, ada bidang-bidang kok anaknya kok malah ibadah nggak pernah, malas. Nah itu MPK hak, nah seperti tujuan anak OSIS membekukan, aku ganti anak nggak sergap, nggak bisa jadi teladan, nah, seperti itu juga merupakan hak dari MPK. Berikutnya tugasnya, tugas yang utama itu seperti tadi yang saya sampaikan, harus mampu menampung dan mewujudkan aspirasi dari seluruh siswa, bertanggung jawab kepada sekolah atas kinerja dari OSIS, menerima dan menolak rencana program kerja yang diajukan dari OSIS, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OSIS, kemudian penegasan dan peringatan oleh MPK atas keterlambatan penyerahan laporan, peneguran terhadap ketidakdisiplinan mungkin, kemudian peneguran terhadap program kerja yang mungkin kurang sesuai saat pelaksanaannya itu. Berikutnya bisa menetapkan panitia khusus untuk menyeleksi calon MPK OSIS, ya, misalnya mau ada organisasi lah itu, MPK bisa membuat panitia kecil untuk menentukan calon MPK dan OSIS, bahkan nanti penyelenggaraan pemilihan. Misalnya kalau di negara kita seperti KPU, ya, yang menyelenggarakan pemilihan umum. Kemudian menyusun peraturan disiplin sekolah untuk satu periode. Ya, jadi MPK ini juga punya untuk menyusun peraturan, membantu bersama kesiswaan bidang tatib untuk ikut membantu menyusun peraturan. Bukan berarti anak MPK buat peraturan seendak, melalui MPK bersama-sama dengan pembina, dewan guru dan komite itu menyusun peraturan bersama. Dan nantinya disosialisasikan ke semua, menjadi aturan kita untuk dilaksanakan bersama. Itu. Kemudian di OSIS MPK itu ada jabatan-jabatan, ya, ada jabatan atau strukturalnya. Yang pertama ada ketua OSIS, ketua MPK, jelas ya. Kemudian memimpin, jelas memimpin, mengawasi itu ketua. Yang kedua sekretaris, ada sekretaris, ya. Sekretaris umum MPK itu mewakili wakil dari ketua MPK sekaligus menjadi sekretaris MPK. Yang ketiga sekretaris OSIS itu membuat surat, proposal, notulen, kegiatan, presensi dan lain sebagainya nanti dari sekretaris OSIS. Kemudian ada bendahara, ya, ini pengurus utama ya, ada bendahara. Ini bertugas mengatur semua dana, baik yang keluar dari dana sekolah atau mungkin dari sosial dan sebagainya, itu nanti masuknya ke bendahara.
Kemudian ada bidang komisi-komisi. Nah, ini seperti tadi komisi A itu di bidang keagamaan tadi ya. Kemudian bidang bela negara, bidang sosial, organisasi, bidang kewirausahaan. Nah, mungkin anak OSIS kreatif, MPK kreatif, berwirausaha. Tidak hanya minta dana itu, berwirausaha, menghasilkan dana untuk kepentingan atau kegiatan OSIS MPK secara bersama-sama. Bagus itu. Oke, berikutnya ada bidang ilmu pengetahuan teknologi. Jadi ITEK yang inovasi apa nih, canggih, pintar, bisa ditularkan ke teman-teman. Berikutnya bidang olahraga, kesehatan, ini olahraga ekstra ya, yang utama tadi ya. Kemudian bidang seni, itu juga kaitannya dengan ekstra. Kemudian yang terakhir yaitu bidang kreasi dan karya dari siswa, itu bisa dilombakan. Jadi itulah sekilas dari OSIS dan MPK SMA Negeri 2 Salatiga. Yang tentunya kalian di SMP juga sudah ada, cuman ini untuk menambah pengertian dan wawasan aja. Barangkali ada anak-anakku baru ini, calon siswa baru ini nanti berminat menjadi OSIS dan MPK. Tentunya anak-anak yang jujur, kreatif, cerdas, berani melakukan pendapat, berani berlatih berorganisasi, silahkan gabung di OSIS MPK SMA Negeri 2 Salatiga. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam saya ngomong di pagi hari ini, saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan sukses selalu. Hai SMA Negeri 2 Salatiga, saya Tracesyawan Akbar Priyowibowo sebagai Ketua MPK periode 2020-2021. Hai, saya Desira Siwi Azhara sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021. Di sini kami akan menjelaskan apa itu MPK dan apa itu OSIS. MPK dan OSIS merupakan organisasi di sekolah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kelas meet, LDK, dan lain-lain. Mari kita simak. Apa itu MPK? MPK adalah suatu organisasi sekolah yang lebih tinggi daripada OSIS yang bertugas memantau, mengawasi, dan membantu kinerja OSIS selama masa jabatannya berlangsung. Azas yang dijunjung oleh MPK adalah azas kekeluargaan, mandiri, dan gotong royong. Visi, misi MPK SMA Negeri 2 Salatiga. Visi menjadikan MPK sebagai organisasi yang menjunjung tinggi kekeluargaan, keterbukaan, dapat dipercaya dan bertanggung jawab berlandaskan 4 dasar yaitu jujur, adil, amanah, dan disiplin berlandaskan iman dan takwa. Misi yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan fungsi pengawasan terhadap organisasi siswa intrasekolah. Yang kedua, membangun hubungan baik, koordinasi, sinkronasi informasi antara guru dan siswa terhadap organisasi siswa antar sekolah. 3. Memastikan setiap anggota OSIS memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya bagi seluruh siswa. 4. Membangun kerjasama yang baik di antara pengurus OSIS dan MPK. 5. Menjadikan MPK sebagai wadah aspirasi yang dapat dipercaya dengan baik oleh seluruh warga SMA Negeri 2 Salatiga. Apa itu OSIS? OSIS atau organisasi siswa intrasekolah merupakan organisasi yang sah di sekolah. OSIS berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan mandiri. Visi misi OSIS SMA Negeri 2 Salatiga. Visi menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Salatiga sebagai wadah aspirasi siswa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah dalam aspek ketuhanan, kebersamaan, dan kedisiplinan, didukung oleh beberapa misi. 1. Mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek. 2. Menjalin kerjasama yang baik antar siswa SMA Negeri 2 Salatiga untuk meningkatkan kreativitas di sekolah. 3. Meningkatkan kedisiplinan dalam budi pekerti dan budaya kebersihan di sekolah. Siapa saja sih kakak-kakak MPK dan OSIS SMA Negeri 2 Salatiga? Organisasi MPK.
yang diketuai Transisiawan Akbar dengan Wakil Natalia Selviana. Sekretaris 1 Hanan Rashid, Sekretaris 2 Gita Hapsari, Bendahara 1 Kevin Wiradharma, Bendahara 2 Anselma Selsi. Komisi A Ketuhanan Naila Fikasari. Komisi B Apresiasi Seni dan Olahraga Fadia Putri Safira. Komisi T Bela Negara Netania Anindianari. Komisi D TIK Gisela Line. Organisasi OSIS. Ketua Desvira Siwi. Sekretaris 1 Puput Iva, Sekretaris 2 Ika Ayu, Bendahara 1 Angelina Sekar, Bendahara 2 Yemima Putri. Humas Yulfa Anandita. Sekbid Keimanan dan Ketakwaan Amelia Kusnul dan Indah Noviana. Sekbid Budi Pekerti dan Akhlak Mulia Wildatul Fauzia dan Samuel Kusuma. Sekbid Prestasi Akademik dan Non-Akademik Maya Dwi dan Angela Renata. Sekbid Demokrasi HEM Dominico Savio Kevin dan Rahma Maulina. Sekbid Kreativitas Keterampilan dan Kewirausahaan Eliezer Silsa. Sekbid Kualitas Jasmani Kesehatan dan Gizi Kailana Siva dan Rana Hanifah. Sekbid Seni, Bahasa, Sastra, dan Budaya Erika Rahmawati dan Bayu Cahya. Sekbid TIK Landung Waskito Adi dan Nur Zumrotus. Sekbid Kepribadian Unggul dan Wawasan Kebangsaan Alma Sofi dan Adida Mustika Afi. Berikut struktur pengurus MPK dan OSIS SMA Negeri 2 Salatiga. And his gifts, Spider-Man's control and Batman with his fists. But clearly I don't see myself up on the list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do, do-do-do-do-do. Oh, I want something just like this. Do-do-do-do, do-do-do-do, do-do-do-do. Oh, I want something just like this. Program-program yang dilaksanakan selama pandemi. 1. Pengurus MPK dan OSIS berbagi takjil dengan menjalin kerjasama dengan pengurus SKI. Yang kedua, melakukan rapat untuk event Kartini. Yang ketiga, melakukan sharing serta evaluasi kepada para pengurus MPK dan OSIS.